Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Siregar, perwakilan dari kelompok 6, di mana kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang jual beli salam dan istisna, di mana penjelasan akan dijelaskan 3 orang. Pemateri pertama akan dijelaskan dengan Erina Yasmin, kemudian penjelasan kedua akan dijelaskan dengan Silviana Siregar, saya sendiri, dan pemateri ketiga akan dijelaskan dengan Rizkia Humaira Nasution. Semoga penjelasan kami ini dapat jelas dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Yasmin. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka. Pengertian salam. Pengertian salam adalah kata al-salam isim masdar dari fi'il madi salima. Sedangkan masdar hakikatnya adalah al-salam, artinya menurut bahasa al-salam yaitu menyegerakan atau mendahulukan uang pembayaran. Salam dapat juga disebut dengan salaf. Tetapi salam adalah bahasa yang digunakan masyarakat izat. Adapun salam secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo yang dengan harga diberikan kontan di tempat transaksi. Alhamdulillah, sekarang sudah tahu kan pengertian salam itu apa? Karena sudah dijelaskan dengan saudari Erina Yasmin. Setelah pengertian salam sudah tahu, nah sekarang kita akan mengetahui apa sih rukun-rukun dan syarat salam itu akan terjadi. Nah, saya akan menjelaskan apa itu rukun-rukun dan syarat salam. Adapun rukun-rukun salam, yang pertama syiga, yaitu ijab dan qabul. Yang kedua aqidani, atau bisa disebut juga dengan 2 orang yang melakukan transaksi. Nah, saya akan menjelaskan apa sih itu aqidani. Aqidani itu ada si pembeli dan ada si penjual, yaitu orang yang memesan dan orang yang melakukan pesanan. Jadi 2 orang tersebut ini disebut dengan aqidani. Nah, yang ketiga rukunnya itu objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan. Nah, apa sih yang dijual si penjual ini? Barangnya apa sih? Harganya berapa sih? Nah, inilah disebut juga dengan objek transaksi. Nah, alhamdulillah, setelah rukun salam sudah diketahui, saya akan menjelaskan syarat dalam salam. Nah, syaratnya itu ada 5. Yang pertama, uangnya dibayar di saat akad. Maksudnya ini, uangnya ini dibayarkan terlebih dahulu. Di saat melakukan akad, disitulah uangnya itu dibayar. Di mana barang itu ingin dibeli, disitulah dibayar. Nah, syarat yang kedua, barangnya ini menjadi utang bagi si penjual. Nah, barangnya ini kan belum diberikan kepada si pembeli, maka dari itu si penjual menjadi utang kepada si pembeli karena barang tersebut belum sampai di tangan si pembeli. Nah, yang ketiga barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang ditentukan. Jadi antara si pembeli dan si penjual harus menentukan nih kapan waktu barang ini akan diberikan. Jadi harus jelas. Nah, yang ketiga, ukuran dan takarannya harus sesuai menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Jadi ukurannya, harganya, takarannya harus sesuai gimana
bagaimana pembeli biasanya gitu, penjual biasanya gitu, harus sesuai dengan itu takarannya, nggak boleh dikurang, nggak boleh dilebih. Nah, yang keempat, diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam-macam barang dengan jelas agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Jadi harus jelas apa sih barangnya itu gimana, sifatnya itu gimana gitu. Nah, yang kelima, disebutkan tempat menerimanya. Jadi untuk memberi barang ini untuk si penjual memberikan barang ini kepada si pembeli, harus jelas nih di mana tempat ingin diberikan barang tersebut. Itulah rukun dan syarat dalam salam. Adapun contoh dari jual beli salam. Contohnya itu gini. Misalnya ada seorang penjual furniture namanya Rohiman. Nah, Pak Rohiman ini menjual lemari, meja, kursi, dan furniture lainnya. Kemudian datanglah seorang customer atau bisa disebut juga dengan Ibu Sinta. Nah, Ibu Sinta ini ingin membeli meja, lemari, kursi, dan furniture lainnya, barang furniture lainnya. Kemudian barang-barang yang diinginkan Bu Sinta ini belum ada gitu. Tetapi Pak Rohiman ini memang menjual barang-barang tersebut. Tetapi dalam barang tersebut masih keadaan proses pembuatan gitu. Jadi Pak Rohiman ini memberi tawaran kepada Ibu Sinta untuk melakukan transaksi jual beli salam. Karena kan tadi kan ada dibilang salam itu dilakukan transaksinya itu terlebih dahulu kan, baru barangnya itu akan diberikan kepada si pembeli dalam waktu yang ditentukan kedua belah pihak. Jadi si penjual ini masih utang nih barangnya karena kan masih belum siap gitu, kayak ginilah contohnya. Nah, Ibu Sinta ini setuju dengan transaksi yang ditawarkan Bapak Rohiman gitu. Nah, Bapak Rohiman ini menghitung barang yang akan dibuat itu sekitar 8 juta, ada lemari, meja, kursi gitu. Dan diperkirakan barang tersebut itu kayu-kayunya gitu itu menghabiskan 8 juta. Dan kemudian ditambah dengan jasa pembuatan barang tersebut itu habis 3 juta. Nah, jadi kan barang dan jasa itu maksudnya pembuatan barang itu kan juga dibayar kan. Tetapi pembuatan barang itu 3 juta dibuat Pak Rohiman. Jadi total yang harus dibayar Ibu Sinta itu 11 juta. Nah, setelah Pak Rohiman memberitahu bahwasannya harga barang jasa itu 11 juta gitu. Nah, Ibu Sintanya ini setuju. Ya udah, setelah setuju, nah apalagi nih syarat tadi ditentukan nih waktunya kapan selesai barang tersebut. Nah, agar enak sama enak dikasih tahu Pak Rohiman dong. Barang ini akan disiapkan paling lama 14 hari kemudian gitu. Nah, Ibu Sintanya setuju. Ya sudahlah, kemudian terjadilah akad jual beli salam karena kedua belah pihak ini setuju antara waktu, harga, barangnya gimana, sifatnya, takarannya, ukurannya yang sesuai dengan syarat salam tersebut. Nah, begitulah contohnya. Dasar hukum salam. Nah, dasar hukum salam itu yang pertama terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam
tubuh. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Jadi, dalam kegiatan jual beli yang secara tidak tunai, kita wajib menuliskannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara dua belah pihak. Dasar hukum salam yang kedua itu terdapat dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa meminjamkan buah, maka hendaknya ia meminjamkan dalam takaran timbangan dan masa tertentu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan selama setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Hadis riwayat muttaqin alaih. Selanjutnya, salam paralel. Salam paralel merupakan dua transaksi yang menggunakan bai salam, di mana transaksi yang pertama antara nasabah dengan bank. Sedangkan transaksi yang kedua yaitu antara bank dengan pemasok atau produsen atau pihak ketiga lainnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya bank syariah dengan nasabah melakukan transaksi, yaitu transaksi salam. Kita buat aja misalnya si nasabah ingin membeli mobil tertentu, maka terjadi kesepakatan antara nasabah dengan bank, yaitu kesepakatan harga dan waktu yang ditentukan. Jadi, karena menggunakan akad salam, maka si nasabah membayar uang terlebih dahulu, sedangkan barangnya belum ada. Dan inilah yang disebut dengan akad yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan memasuki akad yang kedua. Karena si pihak bank bukan memproduksi mobil tersebut, maka pihak bank mencari pemasok atau produsen yang memproduksi mobil tersebut. Nah, disinilah terjadi akad yang kedua, di mana pihak bank membayar kepada produsen atau pemasok tersebut untuk memesan mobil secara bai salam, di mana uang dibayar di muka, sedangkan barangnya belum ada, hingga batas waktu yang ditentukan, dan barang tersebut jadi. Nah, setelah barang tersebut jadi, pihak pemasok atau produsen menghubungi pihak bank bahwa barang atau mobil tersebut sudah jadi, dan si pihak bank tersebut mengirimkan mobil tersebut kepada si nasabah yang tadi. Itulah penjelasan saya mengenai salam paralel. Yang kedua yaitu pengertian jual beli istisna. Istisna secara etimologis adalah meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang membuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologis, istisna adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan dengan mengerjakan objek. Transaksi adalah barang yang harus dikerjakan. Dan pekerjaan membuat barang tersebut. Adapun menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemasaran atau pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang ditepati antara pihak pemesanan dan pihak penjual. Perbedaan istisna dengan ijaroh. Dalam transaksi istisna, barang yang harus dibuat dan dipekerjakan semuanya menjadi kewajiban
syani atau pembuat ataupun pekerja. Adapun dalam ijarah, barang yang harus dikerjakan dari peminta atau pembeli, dan pekerja atau penjual hanya minta mengerjakannya saja. Menurut pasal 104 sampai pasal 108, komplikasi hukum ekonomi syariah adalah ada 6. Yang pertama, bai istisna mengikat setelah masing-masing telah setuju barang yang dipesan. Jadi yang pertama itu syaratnya itu sebelum terikatnya barang ini atau dealnya barang ini harus dibicarakan dengan baik-baik gitu kan. Barangnya yang gimana sih maunya, udah deal nggak barangnya ini pesan gitu. Kalau udah deal barulah diikat. Oke, diperjelas deal, dia ingin barang ini, misalnya dia benar-benar mau membeli lemari, tidak berubah pikiran. Oke. Yang kedua, bai istisna dapat dilakukan pada barang yang dipesan. Nah, yang ketiga, bai istisna dilakukan secara identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan. Jadi, barang yang dijual ini, identifikasinya, deskripsinya ini sesuai dengan pemesanan. Gimana sih pemesanannya? Misalnya dia memesan lemari yang bercorak bunga-bunga gitu, harus sesuai dengan si pemesan. Nah, yang keempat, pembayaran bai istisna dilakukan waktu dan tempat yang sesuai dan disepakati. Jadi, setelah barang sudah disetujui yang mana, identifikasi barangnya itu sesuai dengan permintaannya, terus waktu dan tempatnya ini disepakati kapan waktunya ingin dibayar dan tempatnya di mana nih akan melakukan pembayaran tersebut. Yang kelima, setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh lagi ada tawar-menawar. Jadi gini, barang tersebut sudah deal nih harganya, tiba-tiba kelang 5 menit dia berubah pikiran, saya tidak setuju nih harganya segini. Loh, tidak bisa kalau dalam istisna, karena kan sudah disetujuin, karena sudah mengikat dia, sudah diikat kan, atau deal dia, udah dibilangnya deal, tiba-tiba ingin uang itu dibayarkan, katanya dia tidak setuju, itu tidak boleh gitu. Nah, yang keenam, barang istisna, jika objek barang dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan. Nah, atau khiyar. Hak pilihan atau khiyar. Atau boleh juga dengan pembatalan barang. Misalnya barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan pemesanan. Boleh nih ditukar atau hak pilihan dia atau khiyar. Atau dia tidak jadi nih beli karena mood dia udah enggak sesuai lagi gitu kan, boleh. Kalau dalam istisna ini boleh, kalau misalnya tidak sesuai ya barang yang diminta gitu. Itulah syarat dari istisna. Nah, rukun istisna ada 3. Yang pertama, al-aqidani, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai hak membelanjakan harta. Nah, yang kedua, syigat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, syigat ini suka sama suka. Maksudnya si pembeli ini suka sama barang tersebut dan si penjual ini juga setuju dia membeli. Nah, itulah disebut dengan syigat. Kemudian objek yang ditransaksi. Yang ketiga nih, objek yang ditransaksi itu produksi barangnya, barang yang diproduksi gitu. Nah, kemudian rukun istisna menurut pendapat ulama mazhab al-Hanafi itu ada 3. Yang pertama, transaktor
adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan mustasni. Jadi yang pertama itu harus ada transaktor atau kalau dalam bahasa Arabnya itu mustasni. Nah, untuk yang menjadi penjual atau pihak kedua yang menawarkan barang disebut dengan syahni. Nah, dua transaktor ini harus memiliki akil balik dan mempunyai kemampuan untuk memilih yang secara optimal. Atau bisa juga dengan syarat lain, dalam keadaan sehat. Maksudnya dia keadaan baik-baik atau tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain sejenisnya. Adapun transaksi untuk anak kecil namun harus diawasi dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jadi boleh nih, misalnya dia nih membeli barang, rupanya kan barang ini akan diantar besok atau 10 hari kemudian. Ternyata barang ini udah ada sebelum 10 hari itu, barang ini tersiap. Misalnya dia memesan meja, boleh nih sebelum 10 hari yang ditentukan boleh diserahkan. Tapi tidak boleh harga ini bertambah atau berkurang gitu. Harus sesuai dengan harus sesuai dengan harga yang telah ditentukan gitu. Terus yang kedua, objek istisna. Barang yang diakadkan atau dalam bahasa Arabnya al-mahal. Al-mahal, rukun kedua dalam akad ini, sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang yang harus diadakan. Nah, yang ketiga, syigat. Atau bisa disebut juga dengan ijab kabul. Nah, ijab ini akan dinyatakan oleh si penjual, dan kabul ini akan dijawab oleh si pembeli. Jadi setelah ijab dinyatakan oleh si penjual, harus dijawab nih oleh si pembeli, disebut dengan kabul. Nah, ijab kabul ini dilafalkan secara lisan atau isyarat. Nah, setelah ijab kabul ini telah dinyatakan, tidak boleh lagi adanya pembatalan. Yang pertama itu boleh dibatalkan jika yang pertama kedua belah pihak sama-sama setuju untuk membatalkan. Yang kedua, barang tersebut dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum yang ditentukan. Itulah syarat dan rukun istisna. Dasar hukum istisna. Dasar hukum istisna yang pertama terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dasar hukum istisna yang kedua yaitu berasal dari hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada Raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan
cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Jadi, perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istisna adalah akad yang dibolehkan. Yang ketiga yaitu dasar hukum istisna berdasarkan al-ijma. Sebagian besar ulama sepakat bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala, tanpa ada seorang sahabat atau ulama yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. Dasar hukum istisna yang keempat itu terdapat dalam kaidah fiqhiyah. Para ulama di setiap mazhab fikih telah menggariskan kaidah dalam segala hal selain ibadah, yaitu yang artinya hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kelompok 6 selesai juga menjelaskan tentang materi jual beli, salam, dan istisna. Gimana teman-teman? Sudah jelaskan apa sih itu salam? Gimana sih itu syarat dan rukunnya akan terjadinya jual beli salam? Gimana sih istisna itu? Apa sih syaratnya? Contohnya sudah jelaskan teman-teman. Nah, saya Silviana Siregar, perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf bila pemilihan kata kami atau penyampaian kami ini ada salah ataupun ada menyinggung perasaan saudara-saudara yang telah menonton. Kami mohon maaf, saya atas perwakilan dari kelompok 6 mohon maaf sekali lagi, dan mohon maaf juga jika penjelasan kami itu kurang memahami. Kami mohon maaf, tetapi kami ini hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah gitu. Terima kasih yang sudah menontonnya, dan semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.